Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Suryana, Prodi Manajemen dengan NPM 101242236. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Pendidikan Agama 5. Di mata kuliah ini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu Tariful Quran atau mengenal Quran. Dari Tariful Quran terdapat poin al-mujizat. Al-mujizat ini artinya adalah suatu perkara luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mujizat itu dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul, maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu al-munazzilu ala qalbi Muhammad SAW. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Al-Manqulu bi tawaturi. Al-Quran ditulis dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawir atau diriwayatkan oleh banyak orang sehingga terpelihara keasliannya. Yang keempat yaitu al-mutabadu bitilawati. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi yang kedua yaitu Asmaul Quran. Yang pertama Alkitab yang sempurna dan penuh keagungan yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa yang terkandung di dalamnya, dan orang yang berasal dari yang berakal sehat tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah, sangat jelas kebenarannya. Yang kedua yaitu petunjuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga rahmat. Rahmat adalah pesan Al-Quran, suatu keterangan yang jelas menghilangkan keraguan untuk semua manusia, petunjuk ke jalan benar, serta pelajaran yang diambil hikmah dan orang yang bertakwa. Yang keempat yaitu cahaya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasulullah, kami jelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan sesungguhnya telah datang kepada kalian. Yang berikutnya yaitu ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apa itu Alkitab. Berikutnya yaitu obat. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, menyembuhkan bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Berikutnya yaitu kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Penerangan. Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Berikutnya yaitu pelajaran. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Berikutnya yaitu berita gembira. Ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan setiap umat seorang saksi atau mereka dengan mereka sendiri, dan kami akan datangkan engkau menjadi saksi atas mereka. Berikutnya yaitu pengingat. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kita berita dan kabar. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar dan hari kebangkitan, kitab hukum dan aturan Quran. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Kitab jihad. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan
kami dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Tarbiyah. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Pedoman hidup. Maka jika mereka tidak menjawab tentang kamu, maka ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti keinginan mereka. Kitab ilmu pengetahuan. Arab Latin. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Terus artinya dia telah menciptakan manusia dan segumpal darah. Yang berikutnya yaitu definisi Al-Quran. Firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan cara perantara malaikat Jibril untuk seluruh manusia dan membaca adalah ibadah. Fungsi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar yang batil. Karena itu barang siapa di antara mereka atau kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit dalam perjalanan dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya. Fungsi Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk, pembeda dari hak dan batil. Hudalinas, petunjuk pokok menunjukkan hak dan batil. Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Yang berikutnya yaitu Akhtaru Nishan bil Quran. Bahaya meninggalkan Al-Quran. Bahaya meninggalkan Al-Quran merupakan atau merujuk pada berbagai konsekuensi negatif baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut ajaran Islam, Al-Quran adalah petunjuk sumber hukum utama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Ketika seorang adalah suatu kelompok mengabaikan Al-Quran, maka mereka berisiko terjerumus dalam kesehatan, kehilangan atau nilai-nilai moral yang mengalami kehampaan spiritual. Beberapa bahaya meninggalkan Al-Quran diantaranya yaitu kehilangan petunjuk, hidup yang benar, menjadi teman setan, kehilangan ketenangan diri, terputus dari rahmat dan perlindungan Allah, serta hal yang lainnya. Lupa kepada Quran. Menurut surat Al-Ahqaf ayat 28 memberikan pesan tentang pentingnya bersabar dalam berpegang teguh pada iman dan mengingatkan Allah. Ayat ini juga mengingatkan untuk tetap bersama orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah serta tidak tergiur oleh keindahan dunia yang melalaikannya. Lupa terhadap diri sendiri dan janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu orang yang fasik. Quran surat Al-Hasy ayat 19. Ayat ini mengingatkan bahwa melupakan Allah membuat seseorang lupa pada hakikat dan tujuan hidup sendiri. Ketika seorang tidak mengingatkan Allah, ia kehilangan arah, kehilangan pemahaman tentang siapa dirinya dan tujuan penciptanya, serta akibat mereka tersesat dan menjadi fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perintah Allah dan hidup di luar batas yang telah ditetapkan. Sekian mungkin presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada surat atau keterangan yang kurang jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.